sama-sama harus diketahui oleh bukan hanya kepala sekolah saja, tapi ternyata guru juga harus mengetahui. Nah, coba ke nilai, bukan. Sebagai pegawai. Kalau sebagai pejabat penilai tadi sudah disampaikan bahwa buat guru-guru yang masih di tahap tindak lanjut, maka segera lakukan refleksi. Buat yang sudah sampai pada tahap refleksi, ada beberapa yang sudah dinilai, namun belum sudah menunjukkan 100%, tapi belum ada perubahan informasi lah ya atau keterangan terkait sudah dinilai atau sudah selesai. Nah, mungkin menunggu beberapa waktu dari sana. Kemudian yang ini yang sebagai pegawai, nah ini jelas ya sudah pengawasnya atau tim kerjanya di situ adalah pengawas mewakili Dinas Pendidikan Pak Supianto. Kemudian lanjut ke bawah. Nah, praktik kinerja. Kita cek. Kita klik. Oke. Baik. Kita sudah masuk. Jadi kalau kemarin tahap persiapan, kepala sekolah sudah melakukan pemenuhan terkait pengisian dokumen persiapan, yaitu mencantumkan tanggal pelaksanaan observasi yang sebenarnya memang harusnya di bulan Mei, tapi karena memang semuanya bersamaan di akhir Mei, jadi ini saya masukkan untuk tanggal 3 Juni ya. Oke, klik dulu cek rincian. Oke, ke atas lagi deh. Melalui diskusi di sekolah SDN Cikimul 3 sesuai rencana di minggu pertama bulan Juni. Jadi kita melakukan diskusi terkait pengelolaan kinerja di PMF, baik itu guru termasuk juga kepala sekolah ya. Jadi kita diskusi, jadi saling lah. Nah di sini praktek dilihat dari tingkat upaya memandu refleksi. Ini apa nih? Akan mengisi dokumen rating observasi. Nah lihat di situ yang akan dinilai adalah tingkat upaya memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, karena saya tanya selama ini kualitas pembelajaran di kelas ibu masing-masing, menurut itu selama ini gimana? Artinya merasa ada kekurangankah atau memang sudah sempurna atau sudah maksimal? Sudah maksimal. Sempurna. Tidak sempurna ya. Tidak ada yang sempurna. Sempurna kan dia Merasa maksimal. berusaha untuk memaksimalkan. Apakah kalau sedang pembelajaran, jadi karena ada rubrik isian dari guru itu ditindak lanjut waktu proses KBM, anak masih ada yang acuh tak acuh, masih ada yang bercanda, tidak maksudnya mengabaikan guru, gitu kan? Nah, kalau sampai terjadi yang seperti itu memang anaknya atau karena saya melihatnya bahwa semuanya nggak bisa kita salahkan anak, kuncinya tetap ada di kelas ini. Kemudian coba dicek rubriknya. Cek rubrik. Nah itu ya perilaku yang dianjurkan, mengakui ada kesulitan, terus melakukan refleksi secara jujur dan objektif, kemudian mencari spesifikasi atau contoh pengalaman yang mungkin bisa kita kita gunakan gitu, atau kita gunakan di model pembelajaran kita. Caranya untuk mendapatkan dari mana? Kita pengen memperbaiki nih. Soalnya gini, saya ada loh di sini menyampaikan bahwa Bu ada keluhan nih dari murid-murid. Sebenarnya itu harus
saya buktikan lagi dengan angket. Cuma saya belum ada kesiapan angket dan itu nanti tetap saya akan dapatkan. Jadi ada yang guru itu katanya ngajarnya hanya maksudnya hanya banyaknya memberi catatan gitu tanpa ada komunikasi interaktif antara siswa dengan guru. Ada keluhan yang seperti itu. Ada nggak sih Bu? Pak? Nggak ada ya? Salah dong saya. Ya tapi apapun ceritanya, biasalah kekurangan kita itu pasti bisa. Kelebihannya, tapi biasanya dipuji gitu. Nah, kita menginginkan pujian, bukan sorotan atas kekurangan yang harus kita perbaiki. Kemudian yang dianjurkan apa? Membangun suasana pertemuan yang nyaman dan sebagainya. Guru menerima dan membuat baik saya, pokoknya aktif ya mendorong guru dan. Kemudian yang ketiga, mengajak dan memberi kesempatan pada guru menceritakan penerapan hasil program pengembangan kompetensi. Nah ini nanti lebih lanjutnya akan saya lihat di proses bisa kita gunakan pada saat model yang bentuknya seperti ini. Oke, kembali lagi. Untuk rating observasi, prakteknya itu dilihat tingkat upaya memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Itu tadi ya, karena saya masih melihat ada guru yang belum maksimal di dalam pembuatan soal. Betul nggak ya? Betul. Terkait hal tersebut, jika merasa kesulitan nanti akan kita atur waktu ya untuk pembelajaran mungkin lebih lagi gitu. Kalau selama ini mungkin pertemuan dengan pengawas ada, tapi mungkin hasilnya masih belum bisa maksimal. Ya mungkin nanti khusus kita masukkan dalam IHT dan sebagainya, nanti kita atur waktunya dan segala sesuatu. Ya, pembuatan soal belum, kemudian ketika saya melakukan observasi, ketika di dalam kelas, ya masih ada lah, bukan berarti semuanya sempurna gitu ya, tapi dari hasil penilaian masih ada terkait pengembangan kompetensi guru itu masih ada kekurangannya. Jadi memang harus dilakukan perubahan. Harus mau tuntutan sama kayak saya. Saya walau seperti ini nggak mengajar depan kelas, tapi tuntutan tetap aja harus lebih. Dan mungkin saya lakukan juga tuh di kelas ini untuk yang guru penggerak. Kita di sini baru satu ya, baru satu. Yang lainnya dong, ayo. Mau ada duitnya. Tapi ilmunya banyak, dari ilmunya bisa jadi duit. Ya. Nah jadi terkait observasi kepala sekolah inilah yang harus dilakukan. Yang jelas terkait kompetensi guru harus ada mau melakukan perubahan yang lebih baik dalam rangka peningkatan kompetensi. Nah, kayak kemarin waktu KPPS ya, itu kan terkait jadwal buat yang Umer sudah dibenahi, sudah diperbaiki Bu Eva sama Bu Eko. Ya kemarin kita kan kayaknya bukan ada teguran ada yang masih belum sesuai mungkin ya. Itu juga sebenarnya banyak sih kalau kita mau buka di PMM ya. Nah selanjutnya setelah hari ini melakukan observasi, saya juga sedang menyiapkan angket terkait kompetensi guru nih, tapi jujur belum selesai. Jadi mungkin ini nanti akan berlanjut. Kemudian setelah selesai, saya akan membuat laporannya dan masuk kepada berikutnya, yaitu ke pengelolaan kinerja untuk tindak lanjut. Ya, coba ke belakang, jangan dari situ, ke atas dulu ke atas. Nah ini ya, saya observasi hari ini
sudah terlaksana, mungkin videonya dikirim ke pengawas, kemudian masuk kepada pengujian dokumen. Nah, apa sih yang harus dikerjakan kepala sekolah nih gitu? Kan sama ya, sama dengan guru, cuma bedanya kepala sekolah ada plus penilaian. Tapi perbedaannya jadinya ini stop dulu sampai. Artinya misalkan ini saat ibu guru menjelaskan tidak boleh ada siswa yang ngobrol. Ketika itu terjadi punishmentnya dia harus menerima dari teman-teman yang kayak gitu. Diterapkan yang seperti itu sebetulnya menambah daya fokus siswa sebetulnya. Nah, itu benar. Namun pelaksanaan di PMM saya lihat kan guru memilih rubrik. Memang ada rubrik yang membuat kesepakatan, ada rubrik yang bukan itu, gitu. Pada akhirnya, walaupun sebenarnya secara pelaksanaannya di kelas itu pun kita lakukan tidak ada salahnya, walaupun nanti fokus pada observasinya berbeda sesuai rubrik. Iya, soalnya kan memang ya sampainya kan berbeda juga. Ya. Yang berdiferensiasi itu. Jadi selalu belajar itu selalu harus ada kesepakatan kelas. Sebenarnya itu untuk mengingatkan selalu ke siswa bahwa selama ibu mengajar kalian harus fokus ya, kalau tidak fokus maka harus nyanyi gitu kan. Iya. Jadi ingat terus kan, oh iya ya. Nggak boleh ada yang naikin kaki ke bangku, kita juga kesepakatannya. Cara dimudahkan dan tidak ada kekurangan. Amin. Baik, saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.